Baik, selamat pagi, salam berjumpa kembali bersama Pak Rinto dengan materi pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Dengan muatan pembelajaran pada pembelajaran 3 yaitu ada IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Selamat mengikuti video pembelajaran kali ini dengan saksama ya. Untuk masuk ke pembelajaran, Pak akan memberitahukan kompetensi dasar pada mata pelajaran IPA yaitu 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kemudian di 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Pastinya kita semua pernah merasakan yang namanya makan ikan ya. Perkembangbiakan hewan. Yang pertama ya. Perkembangbiakan hewan yang pertama itu kita harus mengetahui bahwa cara perkembangbiakan ada berbagai macam yang seperti kamu sudah kerja tugas baru-baru, yaitu antara lain ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pada perkembangbiakan hewan secara ovipar, embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Hewan yang berkembang secara ovipar meliputi kelompok burung, reptilia, amfibi, dan ikan. Pada perkembangbiakan secara vivipar, calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Hewan yang berkembang biak secara vivipar meliputi kelompok mamalia atau hewan menyusui. Bagaimana hewan berkembang biak secara ovovivipar? Perhatikan peta pikiran pada halaman selanjutnya. Jadi ini penjelasan supaya lebih jelas tentang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi untuk lebih jelas, Pak akan menerangkan satu persatu cara perkembangbiakan hewan agar kamu lebih paham dan lebih jelas ya. Yang pertama itu vivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, embrio tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Jadi itu salah satu contohnya yaitu sapi. Kemudian yang berikutnya yaitu ovipar. Kalau ovipar, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Jadi contohnya itu seperti ayam. Kemudian yang ketiga itu ovovivipar, yaitu yang pertama berkembang biak dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Kemudian yang kedua, embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Contohnya di situ platypus. Kamu bisa lihat di Google yaitu hewan platypus itu seperti apa. Dan juga contoh-contoh dari yang sudah kamu lihat di Google itu. Dan yang sudah kumpul tugas, Pak juga bersyukur kamu sudah mengerjakannya. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Itu untuk pembelajaran IPA yang tadi itu.
Selanjutnya kompetensi dasar dari bahasa Indonesia, yaitu 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Selanjutnya, membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok dari suatu laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan membuat peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca laporan yang seksama. Jadi kamu harus membaca laporan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Jadi kamu itu disuruh untuk mencatat setiap kata kunci ya dari laporan tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Ini kamu sudah pelajari di pembelajaran yang lalu ya, cara untuk menentukan ide pokok, kata kunci dari setiap paragraf seperti itu. Oke, hari ini kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Iya, simaklah lagi dengan seksama teks yang akan Pak bacakan. Oke. Dengan judul bacaan yaitu rusa bawean. Hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah atau dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya. Sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17 sampai pukul 21.00 dan mulai menurunkan aktivitasnya pada pukul 2 atau 02.00 dini hari sampai pukul 05 pagi. Sedangkan pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Apakah ada hal yang masih membingungkan? Kemudian, apa yang akan kamu lakukan terkait hewan sebagai sumber kehidupan? Oke, jadi pembelajaran hari ini mungkin sampai di situ saja. Ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam, salve, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.